selanjutnya diteliti, diperiksa oleh KPUD. Mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan kita bersama. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat bekerja kepada KPUD, selamat bekerja kepada Panwaslu, selamat bekerja kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selanjutnya penyerahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kuningan untuk pemilu serentak tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah penyampaian kata sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan kepada Bapak Asep Z. Fauzi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kuningan, Bapak Haji Acep Purnama SHMH. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus dan kader DPC PDIP Kabupaten Kuningan, hadir di aula ini juga di luar, ada juga dari Satgas PDIP. Yang saya hormati teman-teman anggota KPU Kabupaten Kuningan, juga Pak Sekretaris dan jajaran sekretariat. Yang saya hormati Komisioner Bawaslu Kabupaten Kuningan beserta jajaran sekretariat. Yang saya hormati para hadirin yang hadir di sini, mulai dari insan pers, teman-teman jurnalis, juga ada dari jajaran Intelkam, Polres Kuningan, juga Pasi Intel, Kodim Kuningan. Alhamdulillah hari ini tanggal 11 Mei 2023, kami KPU Kabupaten Kuningan kedatangan rombongan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kuningan. Kami ucapkan selamat datang di aula KPU Kabupaten Kuningan yang masih baru. Ya, ini perdana pertama kali ruangan ini digunakan untuk tahap pencalonan pemilihan. Ya, karena sebelumnya kita menggunakan aula yang sempit berhimpit-himpitan di sebelah utara. Mudah-mudahan aula ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan tahapan pemilihan umum. Meskipun masih gerah ya, karena pendinginnya masih manual ya, masih angin gelembung dari sebelah dari kebun kita nih di sebelah selatan. Hari ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai kedua selama tahapan pengajuan bakal calon mulai tanggal 1 Mei sampai 14 Mei yang mengajukan atau mengusulkan sejumlah nama. Untuk kemudian nanti akan kita lakukan penelitian dalam hal memenuhi syarat. Secara administratif kita akan tetapkan sebagai daftar pemilih sementara bulan Agustus. Ya. Mereka adalah sejumlah nama yang akan berkontestasi, berkompetisi dalam rangka memperebutkan kursi di parlemen di DPRD Kabupaten Kuningan yang jumlahnya 50, tersebar di 5 daerah pemilihan, mulai dapil 1, 2, 3, 4 sampai dapil 5. Tentu sesuai dengan tugas dan kewenangan kami berkewajiban untuk bisa melaksanakan tugas sesuai prosedur dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tahapan jadwal yang sudah ditentukan. Insya Allah kita akan terima proses pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kuningan bagi 18 partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum secara nasional sampai tanggal 14 Mei tahun 2023. Hari ke-1 sampai hari ke-13 atau tanggal 1 Mei sampai 1 Mei sampai 13 Mei kita akan lakukan pelayanan mulai pukul 8 sampai 16.00. Khusus hari terakhir yaitu tanggal 14 Mei 2023 kita akan lakukan pelayanan mulai jam 8.00 sampai 23.59. Untuk kemudian tepat pukul 00.00 kami akan lakukan penutupan pengajuan bakal calon.
Mudah-mudahan kita berharap teman-teman partai politik yang jumlahnya 18 bisa mengoptimalkan jadwal ini. Bapak Ibu semuanya, wabil khusus Pak Ketua DPC beserta jajaran pengurus, dalam proses pengajuan bakal calon ini ada banyak hal yang berbeda dengan pengajuan-pengajuan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu sebelumnya kita mengenal istilah pendaftaran bakal calon di semua tingkatan. Sementara pemilu saat ini hanya dikenal istilah pengajuan karena proses pendaftaran hanya dilakukan oleh partai politik pada bulan Agustus tahun kemarin. Untuk kemudian tanggal 14 Desember KPRI sudah menetapkan 17 partai politik nasional yang kemudian menyusul satu partai politik pada tanggal 30 Desember. Sehingga total ada 18 partai politik. Nah, partai politik itulah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 7 2017 yang berhak dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum. Ya. Jadi peserta pemilihan umum itu partai politik yang kemudian mengajukan sejumlah bakal calon di semua tingkatan, baik itu tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Mulai tanggal 1 sampai 14 Mei, semua KPU di semua tingkatan di seluruh Indonesia, 514 KPU kabupaten kota, 34 KPU provinsi, dan 1 KPRI semuanya melaksanakan kegiatan yang sama secara serentak. Melayani teman-teman partai politik menyampaikan pengajuan bakal calon. Pengajuan bakal calon yang sudah dilakukan, dokumen pencalonan tadi yang sudah diserah terimakan, kita akan saat ini secara serta-merta sedang dilakukan proses penelitian administrasi untuk dicek kesesuaiannya dan kebenarannya. Insya Allah kalau sudah dicek sesuai, kami nanti akan sampaikan tanda terima yang disampaikan secara online melalui aplikasi Silon. Ya, dengan demikian, kalau diterima artinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah bisa memasuki fase berikutnya, yaitu tahap penelitian administrasi terhadap persyaratan bakal calon yang diajukan tadi sejumlah 50 di 5 daerah pemilihan. Mulai tanggal 15 Mei sampai tanggal 23 Juni kita akan lakukan proses penelitian administrasi. Ya, dengan catatan dokumen persyaratan yang diupload ke Silon semuanya sudah dinyatakan lengkap. Kalau ada kekurangan, insya Allah akan kami segera beritahukan untuk segera dilengkapi sampai 14 Mei jam 23.59. Ya. Kemudian tanggal 26 Juni sampai tanggal 9 Juli kita akan beri kesempatan kepada partai politik dalam hal terdapat kekurangan-kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen bakal calon untuk dilakukan perbaikan. Ya. Di fase itu juga partai politik bisa melakukan proses penggantian nama, ya, sepanjang disetujui oleh pimpinan pusatnya masing-masing. Saya kira itu Pak Ketua DPC beserta jajaran yang bisa disampaikan. Terakhir, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kuningan, wabil khusus jajaran pengurus kader simpatisan PDIP Kabupaten Kuningan, untuk mari sama-sama kita jadikan pemilihan umum tahun 2024 ini sebagai sarana integrasi bangsa. Kita jadikan pemilihan sebagai ajang silaturahmi, ya, silatul fikri, untuk kemudian semakin merekatkan hubungan kita sebagai semua anak bangsa, sebagai warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Jangan dijadikan pemilihan umum 2024 sebagai ajang pemecah belah. Justru sebaliknya, melalui pemilu ini kita semakin erat hubungan kita, hubungan ukhuwah Islamiyah kita bagi yang beragama Islam, ukhuwah watoniyah kita sebagai sama tanah air, ukhuwah basariyah sebagai sama bangsa, sebagai sesama manusia. Insya Allah pemilu 2024 di Kabupaten Kuningan berjalan lancar, aman, damai. Untuk menuju pemilu yang lancar, aman, damai, kuncinya adalah di kita yang hadir di aula ini, ya, bersama jajaran seluruh partai politik dan aktor-aktor pemilu yang akan berkontestasi di pemilihan umum 2024. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman Bawaslu juga yang sudah melakukan proses pengawasan, pada teman-teman jurnalis yang sudah melakukan peliputan, menyampaikan informasi kepada masyarakat, juga kepada teman-teman dari aparat keamanan, baik unsur TNI maupun Polri. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Ditutup ala minkum hasbunallah wa ni'mal wakil wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kami mengundang jajaran pimpinan KPU Kabupaten Kuningan, Ketua dan Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan, dan Bawaslu Kabupaten Kuningan untuk mengambil tempat bersiap melangsungkan sesi foto bersama. Proses pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kuningan untuk pemilihan tahun 2024 dan PDI Perjuangan telah selesai. Selanjutnya kami persilakan untuk PDI Perjuangan untuk melakukan konferensi pers kepada Pak Habib Sudiana. Ya pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang cabang Kuningan telah mengajukan 50 daftar nama Bacaleg ke KPU Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk sekalian. Salam Pancasila. Merdeka. Terima kasih kepada KPUD Kabupaten Kuningan yang memberi kesempatan kami memberi ruang untuk melakukan telekonferensi dengan teman-teman pers yang saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan. Mohon maaf tidak menyebutkan dari media apa dan siapa. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Pimpinan Cabang, PAC, PDI Perjuangan, Satgas Cakra Buana, dan juga para kader simpatisan, dan kami disertai juga dengan calon anggota legislatif yang insya Allah kami akan berjuang bersama
mengikuti setiap tahapan dengan baik, di mana niat kami satu tekad untuk kembali memenangkan perhelatan pemilu 2024 yang akan datang. Terima kasih, merdeka. Pada berbagi ini alhamdulillah tepat tadi pukul 10.30 selesai kami menyerahkan dan sekaligus diterima oleh Pak Ketua KPUD Kabupaten Kuningan daftar calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan dan memenuhi semua dapil, 5 dapil. Dan ini hasil semua proses penyaringan termasuk pleno yang kami lakukan di tataran partai kami sampai ke tingkat Dewan Pimpinan Pusat Partai. Ya. Untuk itu saya tadi sudah sampaikan, selanjutnya kami siap untuk melaksanakan tahapan-tahapan berikutnya, dan juga kami tadi mohon koreksi, mohon penelitian atas persyaratan-persyaratan yang dimungkinkan harus kami lengkapi sampai kepada penggantian bakal calon atau calon legislatif seandainya itu harus kami lakukan. Demikian yang saya sampaikan kepada teman-teman pers. Saya terima kasih. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita lakukan tersosialisasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat melihat, merasakan partai kami PDI Perjuangan hadir ada di tengah-tengah masyarakat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk target kursi kami 14. Kami akan berjuang semaksimal mungkin, dan peluang yang akan kami rebut menjadi peluang itu ada. Ya, persoalan pilkada nanti kita bicarakan. Yang jelas hasil legislatif ini akan membawa PDI Perjuangan memiliki tiket menuju pilkada 2024 di semua dapil. Dapil 1 naik, dapil 2 naik, dapil 3, 4, 5 semuanya harus naik. Ya, 9 kursi. Dan alhamdulillah kami peroleh semuanya memenuhi nilai ya, nilai 1 kursi bahkan lebih. Nah, kelebihannya itu yang dalam pemilu kemarin mungkin ada faktor sistem sehingga bukan keberuntungan ya, semua ini melalui sebuah proses. Nah, makanya kami mengevaluasi diri, insya Allah tahun depan kami akan maksimal sehingga tidak ada suara partai kami yang terbuang. Semua harus menjadi kursi. Istri saya insya Allah. Pak Wabu akan berjuang bersama-sama saya untuk memenangkan PDI Perjuangan di Kabupaten Kuningan. Kalau ada potensial simpan di dapil mana, Pak? Atau paling banyak di dapil 1 ya, Pak ya? Semua di dapil kami rekrut, kami seleksi, kami semangati, dan semuanya menjadi kader-kader potensial. 50 calon. Sudah lengkap semuanya sesuai dengan 30%, bahkan sesuai dengan peraturan yang baru apa ya, PKPU atau apa yang baru sekali, bahwa terkait apabila kurang memenuhi 30% pembulanannya ke atas sehingga menjadi 30%. Untuk incumbent ada yang ke provinsi atau ke RI nggak, Pak? Untuk incumbent tidak ada. Semua kami ini hari ini sedang memegang amanah, menjalankan amanah, termasuk walaupun bukan dalam incumbent yang sesungguhnya. Istri saya Bu Kasih Gramatika, saya daulat untuk diusulkan ke provinsi, dan kami juga punya kader terbaik Pak Nurdin untuk tetap menjadi DPR RI dengan calon-calon anggota yang lainnya. Untuk Pilpres seperti yang kita rasakan, PDI Perjuangan sudah memutuskan ya, memutuskan saudara Ganjar Pranowo, sahabat kami, rekan kami, dan rekan kita semua untuk sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Dan tentu saja kami berkewajiban untuk berjuang
memenangkannya, mengangkarkan menjadi presiden Republik Indonesia. Satu hal lagi Pak yang unik tadi dengan menggunakan dia. Saya terilhami pertama, dulu Kuningan ada waktu zaman dulu, yang sekarang udah dijadikan lambang pemerintah, karena dulu kuda ini alat timbangan yang dipakai oleh Pangeran Arya Kamuni. Mudah-mudahan ya anaknya sebagai alat timbangan ya, dan itulah sejarah yang terus kami pertahankan, yang kami lestarikan, sehingga hari ini pun Kuningan memiliki lambang kuda. Kalau hari ini kami menunggang delman, di mana delman ditarik oleh kuda, itu cermin dari kami untuk melestarikan dan menghormati apa yang sudah dilaksanakan oleh pendahulu-pendahulu Kuningan. Mudah-mudahan ini kami siap untuk melaksanakan tugas-tugas estafet dalam rangka membangun Kabupaten Kuningan. Ojol, kami lihat ojol ini sahabat-sahabat kami semua, karena kami juga memiliki roh sebagai partainya Wong Cilik, partai yang selalu membantu rakyat-rakyat, pengusaha-pengusaha kecil. Alhamdulillah, salah satu sahabat kami adalah ojol, Grab, kaum buruh, petani, pedagang, UMKM, semua itu sahabat-sahabat kami semua. Termasuk salah satunya baik delman maupun ojol itu alat transportasi tradisional yang dipakai, bisa dilestarikan, dan itu legal. Satu lagi Pak, terakhir Pak, ini terkait dengan kampanye Pak, ada yang tidak dapil nggak Pak? Atau tetap di dapil awal? Tetap di dapil awal. Karena PDI Mas sudah mengenal 3 periode, terus tulisan ya Pak ya? Boleh. Kami semuanya bisa seperti ini karena seizin Dewan Pimpinan Pusat Partai. Siapa juga? Setahu saya saat ini semua partai-partai memiliki kewenangan, semua Dewan Pimpinan Pusat Partai yang hanya memiliki kewenangan. Kami di bawah BPD provinsi, 3 provinsi kami di kabupaten, kami siap melaksanakan penugasan-penugasan ini. Pak, banyak pendatang pejabat berarti tadi ya ketika kita panggilnya 14 karena tadi banyak dari pejabat. Saya rasa siapapun, baik pengusaha, pejabat, petani, kepala desa, yang aktivis, semuanya kami rangkul. Cukup ya? Terima kasih kepada teman-teman pers. Semoga kita sama-sama berjuang untuk yang terbaik bagi kita semua, khususnya bagi perjuangan. Salam Pancasila, merdeka. Kawan-kawan tunggu di meja ya. Pakai dia kawan-kawan bisa. Ya, demikianlah konferensi pers di Media Center KPU Kuningan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mendaftarkan 50 bacalek untuk berkontestasi ya di pileg mendatang. Ya tadi terilhami dulu perjuangan pendiri Kuningan, bukan pendiri Kuningan ya, pemimpin Kuningan yang di awal itu Pangeran Arya Kamuni, bahwa beliau memiliki kuda kesayangan, dijadikan sebagai alat tunggangan yang menghantarkan beliau untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat waktu itu. Terilhami dengan itu, kalau tadi saya menggunakan delman, saya ingin tetap mempertahankan nilai-nilai itu untuk memaknai, apalagi lambang kuda ini sudah menjadi lambang Kuningan. Ada sebuah istilah kecil-kecil kuda Kuningan, bahwa walaupun kecil postur tubuhnya, pertama dilihat dari kekuatan, kemampuan untuk dan semangat. Ya, disertai tentu saja
Di samping semangat, kemampuan, tentu saja keikhlasan. Dan ini kendaraan Dan kuda ini tradisional. adalah salah satu ya yang sangat ikhlas, bisa dibayangkan ya, tanpa protes mereka mau menghantarkan sesuai dengan kusir delman, sesuai dengan siapa yang ada. Kendaraan tradisional juga ini ya Pak Bupati. Termasuk kendaraan tradisional. Kendaraan tradisional yang masih dilestarikan di Kabupaten Kuningan. Pak sekarang mendaftarkan berapa caleg? 50. Total target yang ditargetkan untuk Perolehan kursi. legislatif Untuk perolehan kursi kita ingin maksimal 14 kursi. di tahun kemarin sebelumnya 9 kursi. jadi meningkat Satu dapil 1, bahkan ada 1 dapil 2. terakhir untuk suara Ganjar Pak. Untuk Pilpres kami Upaya keras ya Pak. Kami ingin menjadi pemenang. Siap Apa aja yang akan dilakukan untuk memenangkan setiap kali perhelatan politik. Siap untuk mendongkrak suara Ganjar di sini Pak. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Inilah Panana. Izin Pak, bukan foto Pak. Bagus Pak. Ya, Bupati Aceh Purnama. Udah lagi nggak sih? Belum banyak udah kudanya. Pak. BPBD mantan ketua BPBD kepala BPBD Kuningan. Jaga. Ini karena balik pakai kuda lagi apa? Enggak. Oh, enggak pakai kuda lagi. Saya boleh melaporkan dari KPU. Dari KPU. Kalau iring-iringan ada berapa Pak tadi dari DPC Pak? Ada 200 kurang lebih. 200 ya. Naik apa aja? Delman, motor, mobil, dan sebagainya.
Selain Bacalek terdiri dari siapa saja yang datang ke KPU? Ada Pak Apang, ada Pak Rana, Pak Juk, Ketua DPRD, ya, dan Pak Tres, disertai pengurus partai. Di luar pengurus apa lagi yang antar sih? Yang di luar pengurus ada juga kader militan yang sudah lama resign dari kepengurusan, tapi dia masih aktif gitu, masih benar-benar solid di partai. Dia ikut serta mendampingi pencalonan daftar ke KPU. Terima kasih, Pak Nana. Ya, siap.